Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Apakah kamu percaya bahwa cinta bisa datang dari tempat yang salah? Kisah ini akan membuatmu merinding dan berpikir dua kali tentang arti cinta, darah, dan perjanjian gaib. Cinta terlarang saudara sepupu. Saat Rino pulang kampung setelah bertahun-tahun, dia kembali bertemu sepupunya, Lela, yang ternyata bukan manusia biasa. Cinta masa kecil berubah menjadi pernikahan gaib yang menyeretnya ke dunia makhluk halus. Langsung saja ke ceritanya. Cinta terlarang saudara sepupu. Namaku Rino, umurku 22 tahun. Aku kuliah di Malang, dan baru kali ini pulang kampung setelah 3 tahun lamanya gak pernah balik. Gak tahu kenapa, rasa rindu pada rumah itu kalah sama rasa aneh yang selalu muncul tiap kali aku ingat kampungku. Bukan soal tempatnya yang terpencil atau suasananya yang sepi, tapi soal seseorang yang tinggal di sana. Sepupuku, Lela, dari kecil kami emang dekat. Dia anak dari adik ibuku. Dulu kami sering main bareng di kebun belakang, mandi di sungai, bahkan tidur sekamar kalau pas nginep di rumah nenek. Tapi sejak kami sama-sama remaja, aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Lela jadi aneh, kadang terlalu manis, kadang terlalu dingin. Matanya suka menatap kosong ke arah langit, atau ke kebun pisang di belakang rumah yang katanya angker. Aku sempat berpikir dia cuma berubah karena puber, tapi makin kesini, makin gak masuk akal. Waktu aku turun dari bus di ujung jalan desa, sore itu mendung banget. Angin kencang nyapu dedaunan, dan kabut mulai turun. Desa ini belum berubah. Jalan setapak masih becek, rumah-rumah masih jarang, dan udara masih dingin. Tapi ada satu yang bikin dadaku deg-degan, Lela yang tiba-tiba berdiri di depan rumah nenek, nunggu aku. Dia senyum, tapi bukan senyum biasa. Ada sesuatu di balik tatapan matanya yang bikin aku merinding. Rambutnya panjang banget, jatuh sampai pinggang, dan wajahnya pucat kayak orang kurang darah. Tapi, dia tetap cantik, bahkan lebih dari terakhir kali aku lihat. "Kamu kurusan, Rin," katanya pelan. Aku hanya senyum. "Kamu juga berubah. Lebih gede rambutnya," jawabku setengah bercanda. Dia ketawa pelan, tapi ketawanya itu gak kayak dulu. Ada sesuatu yang kayak gak manusiawi. Malamnya, kami duduk berdua di teras rumah nenek. Lampu petromak gantung jadi satu-satunya penerang. Ayunan kayu tempat kami duduk berderit pelan kena angin malam. "Aku seneng kamu pulang. Aku kira kamu gak bakal balik-balik lagi," kata Lela sambil mangku secangkir teh panas. "Aku juga kangen, Le. Tapi kamu gimana? Gak kuliah?" Dia menggeleng. "Aku gak bisa pergi jauh dari sini. Nenek juga gak ngasih." Aku mengernyit. "Kenapa?" katanya. "Aku ada ikatan sama tempat ini." Dia ngelihatin kebun belakang. Ada yang nunggu aku. Aku diem, merasa gak nyaman, tapi juga gak ngerti maksudnya. Malam itu aku tidur di kamar belakang. Kamar yang dulu pernah kami pakai waktu kecil. Masih ada bekas coretan krayon di tembok. Tapi semuanya terasa dingin. Jantungku entah kenapa berdegup lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 2 dini hari, aku kebangun. Kamar gelap banget,
Cuma lampu jalan dari luar jendela yang ngasih sedikit cahaya. Aku ngelirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, dan aku lihat sosok berdiri di situ. Rambut panjang, gaun putih. Lela. Tapi dia nggak ngomong, hanya berdiri, nunduk, terus pelan-pelan jalan ke arahku. Aku kaku, mau teriak tapi nggak bisa. Tubuhku berat. Lela duduk di pinggir tempat tidurku, terus pegang tanganku. "Kamu jangan ninggalin aku lagi, ya," bisiknya. Suaranya dingin, kayak nggak keluar dari mulut manusia. "Karena aku udah nunggu kamu dari dulu." Mataku langsung berat, rasanya kayak ditarik ke alam lain. Dan malam itu, aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku dan Lela duduk di pelaminan. Tapi semua tamunya pakai baju hitam. Wajah mereka rusak, mulut mereka sobek, darah netes dari mata mereka. Dan dari lantai pelaminan, darah ngucur deras. Lela senyum ke arahku, tapi wajahnya nggak lagi wajah manusia. Matanya hitam legam, dan lidahnya menjulur panjang banget, melilit leherku. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Tapi yang paling bikin merinding, tangan kananku masih terasa hangat, seperti baru saja dipegang seseorang. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Rasanya kayak abis begadang semalaman, padahal semalam cuma tidur 1 kali, itu pun langsung mimpi buruk. Aku duduk di tepi ranjang sambil mikir kejadian tadi malam. Apa benar itu mimpi? Atau emang Lela beneran masuk kamarku? Tapi kalau iya, kenapa tangan kananku masih terasa hangat waktu bangun? Aku langsung berdiri dan buka pintu kamar. Lorong rumah nenek sepi, cuma suara ayam dari luar yang kedengeran. Aku jalan ke dapur dan nemu nenek lagi duduk sendiri sambil nyeduh teh. Wajahnya kelihatan cemas, matanya merah kayak abis nangis. "Nek, Lela mana?" tanyaku sambil duduk. Nenek nggak langsung jawab, tangannya gemetar waktu ngangkat gelas. "Dia keluar tadi subuh, katanya ke sungai," jawab nenek pelan. "Rino, kamu semalam mimpi aneh, ya?" Aku kaget. "Loh, kok nenek tahu?" Nenek ngelirik aku, wajahnya makin serius. "Udah beberapa orang yang nginep di sini mimpi begitu. Tapi kamu yang paling berat." Aku makin bingung, maksudnya. Nenek narik napas panjang, lalu pelan-pelan ngomong. "Lela sekarang udah nggak seperti dulu, Rin. Sejak ibunya meninggal waktu Lela umur 15, dia berubah. Sering bengong, ngomong sendiri, kadang ketawa sendiri tengah malam. Waktu kami bawa ke orang pintar, katanya ada yang nempel di tubuhnya." Aku menelan ludah. "Nempel gimana, Nek?" katanya. "Lela pernah diajak main sama makhluk dari kebun belakang. Dulu dia suka ke sana sendirian, duduk di pohon beringin. Kami pikir cuma anak kecil main, tapi ternyata ada yang ngajarin dia hal-hal aneh." Aku diam, nggak tahu harus percaya atau enggak. Tapi aku ingat betul, kebun belakang rumah ini emang angker. Dulu waktu kecil aja, kalau main ke sana pasti buru-buru balik karena hawanya beda. "Kamu harus hati-hati, Rin. Jangan terlalu dekat sama dia," kata nenek sambil menatapku serius. Aku cuma bisa angguk, walaupun dalam hati, aku sendiri bingung harus gimana. Lela adalah sepupuku, tapi dia juga bagian dari masa kecilku. Dan sekarang, perasaanku ke dia jadi aneh. Ada rasa takut, tapi juga rasa tertarik. Sore harinya, aku coba keluar sebentar, nyari udara segar. Tapi belum jauh dari rumah, aku ketemu Lela. Dia berdiri di tengah jalan, diam, seperti nunggu aku lewat. "Kamu takut aku?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku kaget, tapi pura-pura tenang. "Enggak, cuma kamu bikin aku bingung, Le." Dia senyum tipis. "Aku tahu kamu mimpi semalam. Kamu lihat kita nikah, kan?" Aku langsung merinding. "Kamu tahu?" Lela melangkah pelan ke arahku. "Itu bukan mimpi,
Rin, itu bagian dari perjanjian. Aku mundur setapak. Perjanjian apa? Dia mendekat lagi. Aku udah dipinang sama dia, makhluk dari kebun belakang. Tapi aku nggak mau. Aku cuma mau satu orang, kamu. Aku makin panik. Le, kita sepupuan. Lela memegang tanganku. Dingin. Kalau aku bukan sepupumu, kamu mau nikah sama aku? Pertanyaan itu bikin pikiranku kacau. Tapi belum sempat aku jawab, angin kencang mendadak bertiup dari arah kebun. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan suara seperti lolongan muncul dari kejauhan. Lela menoleh ke arah suara itu, lalu membisik di telingaku. Dia marah. Rin, karena kamu udah deket sama aku. Seketika bulu kudukku berdiri semua. Aku tahu, ini bukan cuma soal cinta. Ini udah menyangkut dunia lain. Dunia yang selama ini cuma aku dengar dari cerita orang tua. Dan sekarang aku terlibat langsung di dalamnya. Sejak kejadian itu, aku jadi makin takut keluar rumah. Apalagi kalau sore menjelang malam. Hawa desa ini berubah. Angin sejuk yang biasanya bikin tenang sekarang terasa dingin menusuk, kayak ngingetin aku supaya nggak sembarangan keluar. Tapi rasa penasaran ke Lela juga makin besar. Aku nggak bisa berhenti mikir soal ucapannya, tentang perjanjian, tentang makhluk dari kebun belakang, dan tentang dia yang katanya cuma mau aku. 3 hari aku coba jaga jarak, tapi Lela makin sering muncul. Tiba-tiba nongol di dapur, duduk diam di bangku taman, atau berdiri di depan kamarku tengah malam sambil nunduk. Tapi anehnya, setiap aku tanya nenek soal Lela, nenek selalu bilang, tadi siang dia tidur terus. Atau, Lela nggak keluar rumah seharian. Padahal aku lihat sendiri, dia yang nyamperin aku, dia yang bisikin kata-kata aneh setiap malam. Bahkan malam itu, aku sempat lihat dia duduk di depan cermin, nyisir rambut sambil ngomong sendiri. Karena makin resah, akhirnya aku mutusin buat tanya langsung ke Lela. Pas ketemu dia duduk sendiri di ayunan pohon mangga belakang rumah. Sore itu langit agak mendung, dan suara angin makin kencang. Le, kamu kenapa akhir-akhir ini kayak ngikutin aku terus? Tanyaku pelan. Dia diam sebentar. Terus senyum, karena waktunya udah deket. Waktu apa? Tanyaku makin gak nyaman. Waktu buat nepatin janji. Dia berdiri pelan, lalu jalan menuju arah hutan kecil di belakang rumah. Ikut aku, Rin. Aku mau nunjukin sesuatu. Entah kenapa, kakiku seperti ikut aja. Gak bisa nolak. Hutan kecil itu dulu kami sebut kebun belakang. Tapi setelah Lela remaja, katanya dia sering ke situ buat menyendiri. Padahal semua orang kampung tahu, tempat itu bukan sembarangan. Ada pohon beringin besar di tengah hutan, dan warga sekitar percaya kalau di sana tempat bersemayam makhluk gaib. Kami masuk ke sana pelan-pelan. Akar pohon menjulur di mana-mana, dan suara jangkrik mendadak hilang begitu kami sampai di bawah pohon beringin itu. Lela berhenti, lalu jongkok di depan batu hitam besar yang seperti altar kecil. Di sini pertama kali aku dipanggil, katanya lirih. Waktu aku umur 15, aku duduk di sini dan dengar suara laki-laki manggil namaku. Suaranya lembut, tapi nadanya kayak nyihir. Dia janji bakal ngasih aku apapun, asal aku terima ikatannya. Aku mulai merasa gak enak, jantungku berdetak cepat. Suasana di sekitar tiba-tiba senyap banget. Aku minta satu hal ke dia. Aku minta supaya bisa bareng sama kamu, Rin, ucapnya sambil senyum aneh. Gila kamu, Le, kita keluarga? Jawabku setengah marah. Bukan, aku bukan sepupumu. Aku bukan bagian dari keluarga kamu. Aku, tumbal yang diangkat jadi anak oleh ibuku. Kamu tahu nggak? Ibu angkatku pernah main pesugihan sama nenekmu. Dek, kata-katanya nusuk. Lela berdiri, lalu menatapku lekat-lekat. Aku dilahirkan bukan dari rahim biasa. Lin,
Aku dilahirkan dari ikatan. Dan sekarang, kamu yang ditunjuk buat ngelengkapin semuanya. Tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar. Angin muter kayak pusaran kecil. Daun-daun beterbangan dan suara serak menggaung dari balik pepohonan. Lelakiku akhirnya datang juga. Aku langsung mundur beberapa langkah. Dari balik kegelapan hutan, muncul sesosok bayangan tinggi, kurus, hitam legam. Matanya merah menyala, badannya panjang kayak dililit akar. Suaranya berat, kayak suara dari dalam gua. Lela milikku, tapi kau harus jadi pengikatnya. Aku mau lari tapi kakiku berat. Lela justru mendekat ke makhluk itu, lalu menoleh ke arahku. Kita akan menikah malam Jumat nanti, di dunia mereka, dan kamu gak bisa kabur. Aku teriak sekuat tenaga, dan semuanya tiba-tiba gelap. Saat aku sadar, aku udah ada di kamar. Tapi pintu kamar terkunci dari luar. Dan di jendela, ada bunga melati segar tergantung. Dan aku tahu, itu tanda undangan dari dunia lain. Pernikahan itu bukan sekadar mimpi lagi. 3 hari aku dikurung di kamar. Nenek bilang itu demi kebaikanku. Tapi aku tahu, dia sembunyikan sesuatu. Jendela kamarku ditutup rapat, pintu diganjal dari luar, dan setiap malam, suara-suara aneh selalu datang. Kadang seperti langkah kaki tanpa alas mondar-mandir di depan pintu. Kadang suara bisikan perempuan nyanyi lagu Jawa lama, dan paling sering, bau bunga melati menguar sampai bikin sesak napas. Aku mulai merasa tubuhku makin lemah. Tidurku nggak pernah tenang, mimpi-mimpi buruk itu terus datang. Dan dalam setiap mimpi, Lela selalu muncul. Kadang dalam wujudnya yang dulu manis dan lembut. Tapi lebih sering, dia berubah. Kulitnya pucat kebiruan, matanya gelap tanpa bola mata, rambutnya kusut penuh tanah. Dia selalu bilang hal yang sama, jangan lawan, karena kamu udah ditandai. Sampai akhirnya malam itu, nenek datang. Dia duduk di tepi ranjang, megang tanganku sambil menangis. Maaf ya, Rin, semua ini kesalahan kami. Kesalahan keluarga kita dulu. Aku langsung duduk, mata melotot. Maksudnya gimana, Nek? Apa yang disembunyiin? Nenek diam sebentar, lalu membuka cerita. Suaranya lirih, matanya sesekali melirik ke pintu. Kamu tahu nggak? Dulu ibumu hampir mati waktu hamil kamu. Dokter bilang kandungannya lemah, tapi ada satu jalan supaya kamu selamat, dan kami ambil jalan itu. Aku mulai merinding. Jalan apa? Waktu itu, keluarga kita minta tolong ke dukun sakti di gunung. Tapi bukan bantuan biasa, kami harus kasih tumbal darah. Dan tumbalnya adalah bayi dari keluarga yang gak berdosa. Aku geleng-geleng. Enggak, jangan bilang. Nenek mengangguk sambil menangis makin kencang. Kami ambil bayi perempuan dari panti dan diserahin ke perjanjian. Tapi ternyata bayi itu bukan anak biasa. Dia titisan dari roh yang minta tebusan lebih besar. Lela, bisikku lirih. Iya, Rin. Lela adalah tumbal yang hidup. Dan sekarang, roh yang dulu kami panggil, nuntut bagian keduanya. Aku nggak bisa berkata-kata, dunia rasanya runtuh. Aku tumbuh bersama Lela. Aku anggap dia saudara. Bahkan diam-diam, aku sayang dia. Tapi ternyata semua ini adalah rangkaian dari kutukan. Aku bukan cuma korban, aku bagian dari ikatan itu. Tubuhku, jiwaku, darahku, semuanya udah ditandai sejak lahir. Malam itu, setelah nenek keluar kamar, aku coba buka-buka barang lama di lemari tua kamar ini. Di dalamnya, aku nemu kotak kayu kecil berdebu. Waktu aku buka, isinya bikin tangan dan leherku langsung dingin. Ada foto hitam putih ibuku waktu hamil, berdiri bersama nenek dan seorang pria tua berjubah hitam yang wajahnya buram. Di belakang foto, ada tulisan tangan pudar, darah tumbal akan kembali menjemput darah pengikat.
Aku lempar foto itu, napas mulai sesak. Sekujur tubuhku terasa berat, dan saat aku melihat kaca lemari, bayangan di cermin bukan diriku. Itu Lela. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap sama. Rambutnya panjang menutupi dada, dan dari matanya mengalir darah tipis. "Kamu udah tahu semua sekarang," bisiknya. Aku mundur pelan, tapi dia tetap di sana. "Jangan lari, Rin, kamu takdirku. Kita udah disatukan sejak kamu lahir. Bahkan waktu kamu belum bisa ngomong, aku udah datang ke mimpimu." Aku teriak, tapi suaraku nggak keluar. Sekitar gelap, cermin pecah tiba-tiba, dan tubuhku terlempar ke lantai. Pas aku bangun, aku udah di ruang tengah. Di sekelilingku ada puluhan bunga melati berserakan, dan di hadapanku berdiri nenek, menatap kosong, sambil memegang foto lamaku dan Lela kecil. "Besok malam Jumat, waktunya akad perjanjian kedua," bisik nenek. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi. Tapi satu hal pasti, kalau aku nggak kabur atau lawan, aku bakal menikah. Tapi bukan di dunia ini, melainkan di dunia yang udah disiapkan oleh makhluk dari kebun belakang itu. Hari Kamis terasa lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, tapi udaranya panas nggak masuk akal. Seluruh desa Kayak diselimuti kabut aneh. Bahkan ayam-ayam di kandang diam, nggak berkokok. Semua terasa sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Lebih kayak ditahan. Aku duduk di ruang tengah, nggak dikunci lagi. Nenek nggak ngomong banyak hari itu. Sejak semalam, dia kayak orang linglung, matanya kosong, sesekali duduk sambil menggenggam foto tua dan gumam sendiri kayak orang kesurupan. Katanya, malam nanti adalah malam akad, malam puncak dari perjanjian yang udah dibuat puluhan tahun lalu. Dan katanya lagi, cuma ada dua pilihan buatku. Ikut dalam pernikahan itu sebagai pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib, atau mati. Aku masih berharap semua ini mimpi. Tapi luka di kaki, retakan cermin, dan bau bunga melati yang makin tajam bikin aku sadar, ini nyata. Lela bukan manusia biasa, dan aku bukan hanya korban, tapi juga bagian dari rantai kutukan. Menjelang maghrib, aku coba kabur lewat pintu belakang. Tapi begitu aku sampai di ambang pintu, tiba-tiba tubuhku kaku. Kaki nggak bisa digerakkan, badan berat banget, rasanya kayak ada yang nahan dari dalam tulang. Tiba-tiba di depan mataku, muncul bayangan Lela. Nggak nyata, tapi jelas banget. Dia melayang, rambutnya terurai dan matanya hitam legam. Suaranya masuk ke kepalaku tanpa dia buka mulut. "Jangan lawan, kamu udah ditakdirkan. Aku udah milih kamu dari awal. Bahkan sebelum kamu lahir, seketika tubuhku roboh, dan semuanya gelap. Aku bangun tengah malam, dalam kondisi duduk di kursi kayu tua, di tengah bangunan semi terbuka yang aku yakin sebelumnya adalah gubuk tua di belakang hutan. Tapi sekarang berubah. Ada tirai putih menggantung, ada dupa terbakar, dan suara gamelan lirih mengalun dari tempat entah mana. Di sekelilingku ada banyak orang, tapi mereka semua diam, pakai pakaian adat warna gelap, mukanya pucat, matanya kosong. Mereka bukan manusia. Aku bisa ngerasain itu. Di depanku, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Tangannya panjang, wajahnya tertutup kain putih. Di sebelahnya, Lela, pakai kebaya putih, rambut disanggul, tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dia senyum ke arahku. "Nikah ini bukan buat dunia manusia, Rin, tapi buat dua dunia yang udah lama tertutup. Lewat kamu, semuanya akan terbuka." Aku mau teriak, tapi mulutku nggak bisa dibuka. Tanganku terikat rapat. Di hadapan kami, cermin besar diletakkan di atas meja batu. Di dalam cermin itu, aku lihat diriku sendiri, tapi bukan aku. Sosokku di dalam cermin pakai baju beskap pengantin Jawa,
duduk bersisian dengan Lela yang menatapku lekat. Jantungku berdetak kencang. Aku lihat nenek berdiri di pojok ruangan, menangis. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun bagian dari semua ini. Seseorang membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara mendadak dingin, angin berputar pelan. Cermin itu mulai bergetar. Dari balik cermin, muncul kabut putih. Kabut itu merambat, menyentuh kaki Lela, lalu naik ke tubuhku. Saat kabut menyelimuti wajahku, aku mendengar suara dari dalam kepala. Terima janji ini, dan kamu akan kekal bersama dia. Tiba-tiba, semuanya gelap. Tapi sebelum hilang kesadaran, aku lihat bayangan diriku dalam cermin tersenyum, sementara aku yang asli cuma bisa menangis. Aku tahu, pernikahan itu sudah terjadi. Tapi bukan di dunia yang sama. Aku sudah terikat, dan malam Jumat itu, aku resmi menjadi milik dua dunia. Sejak malam itu, aku bukan lagi diriku yang dulu. Tubuhku memang masih di rumah nenek, tapi jiwaku rasanya kayak bukan milikku sepenuhnya. Hari-hariku berjalan lambat, malam jadi lebih panjang dari biasanya. Makanan gak terasa. Tidur selalu diselingi mimpi aneh yang sulit dibedakan dari nyata. Kadang aku bangun di luar rumah, berdiri di kebun pisang sambil melamun, kaki telanjang penuh lumpur. Kadang aku sadar-sadar di depan cermin kamar mandi, ngelihatin bayanganku sendiri selama berjam-jam, dan anehnya, bayangan itu kadang senyum sendiri, walau aku nggak senyum. Lela sudah nggak tinggal di rumah nenek. Tapi dia tetap ada, kadang muncul di cermin, kadang di jendela kamar waktu malam. Kadang dia manggil namaku dari luar rumah, suara lirihnya seperti bisikan angin. Sekali waktu aku lagi duduk di kursi depan, dia muncul di kursi seberang. Gimana rasanya jadi suami dari dua dunia? Katanya sambil senyum. Aku diam, gak bisa jawab. Karena apapun yang keluar dari mulutku akan terdengar sampai ke mereka. Aku tahu itu, tubuhku juga mulai berubah. Kulitku kadang gatal, terutama kalau malam Jumat. Wajahku kelihatan pucat, dan mataku kadang merah saat lihat cermin. Bahkan suaraku kadang keluar dua lapis. Satu suara biasa, satu lagi berat, kayak suara dari dasar sumur. Nenek makin panik. Dia sering nangis di dapur, kadang ngajak aku salat sambil baca ayat kursi terus-menerus. Tapi tiap kali nama Lela disebut, lampu rumah kedap-kedip. Dan waktu nenek coba nyuruhku minum air doa, tanganku menepis sendiri tanpa aku sadar. Itu bukan aku, ada yang lain dalam diriku. Rin, kamu harus kuat, kamu belum sepenuhnya milik mereka. Masih bisa diselamatkan, kata nenek sambil memegang pundakku. Aku ingin percaya, tapi rasanya terlambat. Waktu malam Jumat berikutnya datang, semuanya jadi puncak ketegangan. Hujan turun sejak sore, petir nyambar berkali-kali. Suara tangisan bayi terdengar dari arah hutan, padahal nggak ada bayi di sekitar sini. Dan bau melati menyengat banget, lebih dari sebelumnya. Aku duduk di kamar, nggak bisa gerak. Badanku panas dingin, dan dari lantai kamar, muncul bayangan hitam yang perlahan naik, jadi sosok tinggi kurus, makhluk yang sama seperti di hutan malam itu. Dia berdiri di depanku, matanya merah menyala, mulutnya robek sampai ke telinga. Waktumu habis, katanya. Aku nyaris pingsan, tapi nenek masuk tiba-tiba sambil bawa kotak kecil. Dia buka isinya, ternyata cermin kecil yang pecah di ujungnya. Ini cermin pengikat pertama kalian. Kamu harus hancurin, sekarang juga, teriak nenek. Makhluk itu meraung. Lela muncul dari belakangnya sambil berteriak, jangan, Rin. Kita udah sah, kita milik satu sama lain. Tanganku gemetar, tapi aku ambil cermin itu. Badanku terasa terbakar. Kayak ditusuk ratusan jarum dari dalam. Tapi aku tahu ini satu-satunya jalan.
Dengan sisa tenaga, aku angkat cermin itu dan banting sekuat tenaga ke lantai. PRANGG. Sekejap semuanya jadi gelap, rumah bergetar, lampu mati, suara teriakan Lela menggema di mana-mana. Raungan makhluk hitam itu terdengar semakin jauh, lalu menghilang. Setelah itu, sunyi. Aku pingsan. Aku bangun 3 hari kemudian di ruang tengah. Nenek duduk di sampingku sambil baca doa. Di luar, suara burung terdengar lagi. Udara lebih hangat. Dan anehnya, bunga melati yang biasanya berserakan setiap malam menghilang total. Tapi satu hal yang belum bisa dijawab sampai sekarang. Lela, dia nggak pernah ditemukan. Nenek bilang tubuhnya nggak ada di mana-mana. Warga desa pun nggak pernah lihat dia sejak malam pernikahan gaib itu. Dan setiap malam Jumat, tepat jam 2 pagi, aku masih sering dengar suara ketukan pelan di jendela kamar. 3 ketukan, lalu bisikan halus. Rin, aku masih istrimu, kan? Sudah 3 bulan berlalu sejak malam aku menghancurkan cermin kutukan itu. Sejak malam itu, hidup di rumah nenek kembali terasa normal. Tapi kata normal di desa ini punya arti yang berbeda. Karena di balik tenangnya udara pagi dan senyumnya warga, selalu ada yang bersembunyi di balik semak, di bayang-bayang pepohonan, atau bahkan di balik cermin. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal yang aku alami. Kejadian itu terlalu gila untuk dipercaya. Pernikahan dengan makhluk gaib, sepupu yang ternyata bukan manusia, dan warisan kutukan dari darah keluargaku, nggak ada yang akan percaya. Bahkan aku sendiri kadang masih ngerasa itu cuma mimpi buruk yang kebetulan terlalu nyata. Tapi ada satu hal yang nggak pernah bisa aku abaikan. Tiap malam Jumat, tepat jam 2 dini hari, suara itu selalu datang. 3 ketukan pelan di jendela kamar. Pelan tapi jelas. Dan setelah itu, bisikan lirih perempuan. Rin, aku masih istrimu, kan? Awalnya aku pikir itu cuma halusinasi. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu makin jelas. Kadang disertai suara langkah kaki halus di lorong rumah. Kadang ada suara tawa kecil dari dapur, seperti suara Lela waktu kecil. Bahkan pernah sekali, aku buka jendela dengan nekat dan di luar sana, ada bunga melati segar yang ditaruh rapi di atas genteng. Aku mulai ngerasa, pernikahan itu nggak sepenuhnya batal. Aku memang berhasil lepas dari upacara dan makhluk hitam itu, tapi Lela, dia masih terikat. Mungkin jiwanya sekarang nyangkut di antara 2 dunia, menunggu aku, menunggu kita bersatu, seperti yang pernah dia janjikan waktu di bawah pohon beringin itu. Nenek sering memperingatkan, dia bilang, roh yang gak tenang bisa jadi lebih berbahaya dari makhluk gaib manapun. Karena dia terjebak, dia merasa ditolak, dan kalau terus dipanggil, dia bisa balik, bukan sebagai Lela, tapi sebagai sesuatu yang lebih kelam. Sampai suatu malam, aku terbangun dari tidur karena suara lembut nyanyian Jawa dari dapur. Lagu itu persis kayak lagu yang Lela nyanyikan dulu waktu nyisir rambut di depan cermin. Suaranya pelan, meliuk, tapi bikin bulu kudukku meremang. Aku pelan-pelan jalan keluar kamar. Lorong rumah gelap, cuma cahaya bulan dari celah genteng yang bantu menerangi. Aku ngintip ke arah dapur. Kosong, tapi lagunya tetap terdengar, seperti berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Dan waktu aku balik badan, dia ada di sana. Lela, bukan sebagai hantu, tapi benar-benar tampak hidup. Pakai baju tidur putih, rambut panjang menutupi wajah, dan bunga melati terselip di telinganya. Dia menatapku, senyum, tapi matanya kosong. Rin, aku udah nunggu, katanya. Aku udah batalin semuanya, jawabku pelan, sambil mundur setapak. Lela mendekat, tangannya dingin saat menyentuh pipiku. Enggak, kamu cuma batalin satu sisi. Tapi aku masih punya janji. Aku masih terikat. Aku mau teriak tapi suaraku ditahan rasa takut.
Tiba-tiba Lela peluk aku erat, wajahnya nempel di pundakku. Napasnya dingin seperti es. Lalu dia bisik, "Kamu bisa pergi kemana aja, tapi hatimu tetap milikku." Setelah itu, dia menghilang. Badannya lenyap jadi angin, hanya menyisakan bunga melati yang jatuh ke lantai. Dan saat aku lihat ke jendela, di luar sana berdiri sosok hitam besar, memandangi rumah ini. Matanya merah, tapi kali ini dia nggak marah. Dia tersenyum. Besok paginya, aku putuskan pergi dari kampung. Pamit sama nenek, bilang mau nyari kerja ke kota. Tapi dalam hati, aku tahu, kemanapun aku pergi, suara itu akan selalu datang. Ketukan di jendela, bisikan halus. Karena dalam dunia mereka, pernikahan tak pernah benar-benar bisa dibatalkan. Kadang, cinta datang bukan dari tempat yang seharusnya. Ia tumbuh diam-diam, menjalar perlahan, lalu berubah jadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi cinta yang melibatkan dua dunia, bukan lagi sekadar rasa. Ia adalah ikatan, dan ikatan, apalagi yang dipatri oleh perjanjian gaib, bukan sesuatu yang bisa diputuskan manusia begitu saja. Rino bukan satu-satunya korban. Mungkin banyak di luar sana yang tanpa sadar lahir dari darah yang sudah terikat kutukan. Tanpa tahu bahwa takdirnya bukan ditulis di tangan manusia, tapi sudah digores oleh tangan-tangan dari balik kegelapan. Lela bukan hantu biasa. Dia adalah hasil dari kesepakatan. Sosok yang pernah jadi keluarga, teman masa kecil, bahkan cinta pertama yang perlahan berubah menjadi jalan masuk bagi kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih haus jiwa. Dan satu hal yang harus diingat, perjanjian bisa dilupakan oleh manusia, tapi tidak oleh mereka yang menunggu di balik bayangan. Jika suatu malam kamu mendengar ketukan di jendela, lalu tercium bau melati yang menusuk, jangan pernah buka tirai, jangan pernah tanya, "Siapa?" Dan jangan pernah sekalipun menjawab bisikan yang memanggil namamu. Karena bisa jadi itu dia, masih menunggu dengan cinta yang tidak pernah padam.